nama Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama di dalam 1 Samuel. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati setiap kami, dan kami boleh bersyukur buat hari yang baru. Kami boleh datang kepada Tuhan dan kami boleh memohon belas kasihan Tuhan untuk selalu tetap menyertai dan memimpin dalam setiap langkah kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan dan kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua. Dikatakan demikian, untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya, maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka dan di sana menyembah kepada Tuhan. Di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang titipan dari Allah. Dan kita mau belajar dari satu tokoh yang bernama Hana. Ya, tentu saja kalau kita lihat tentang kisah tentang Hana, kita sudah pernah mendengar. Namun kalau kita renungkan sejenak, kita bisa melihat bahwa Hana adalah seorang ibu yang memiliki sikap dan sifat yang sangat luar biasa terhadap anak. Mengapa saya katakan demikian? Karena Hana sangat menginginkan seorang anak di dalam hidupnya. Apalagi ketika dia hidup selalu dipermainkan atau dipermalukan oleh madunya yang bernama Penina. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Hana ingin memiliki seorang putra, dan dia ingin mau menjadikan seorang ibu yang bertanggung jawab di dalam mendidiknya. Kalau kita melihat di sini, usaha dia untuk mendapat anak, kalau kita lihat dalam arti ketika dia selalu dipermalukan, selalu disindir, selalu menjadi buah bibir, di situ Hana selalu berdoa selama bertahun-tahun. Ketika dia memohon untuk mendapatkan anak, dia tidak serta-merta langsung berdoa langsung dapat anak, tetapi dia membutuhkan waktu yang bisa dikatakan bertahun-tahun lamanya. Dia harus bergumul untuk mendapatkan seorang anak. Kita tahu bahwa Hana adalah seorang perempuan yang mandul. Tentu saja dia menjadikan satu keinginan dalam hidupnya untuk menjadi seorang ibu itu sangat luar biasa, menggebu-gebunya. Seperti kita kalau menginginkan barang sesuatu, kita ini berusaha. Mungkin kita yang bekerja akan menyisakan uang kita untuk membeli barang yang kita sukai. Demikian juga Hana, dia sangat merindukan seorang putra, dan dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan setiap tahunnya dan bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan seorang anak. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dialami dia sebagai seorang perempuan yang mandul, tentu saja harapannya putus, harapannya tidak ada. Namun dengan berkat kasih karunia Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa Allah menjawab doa Hana. Nah, di dalam doa Hana inilah kita bisa melihat bahwa doa Hana yang sungguh-sungguh itu telah diperhatikan oleh Allah, dan Allah menjawab. Dan apa yang dikatakan Hana di dalam doanya, yaitu di dalam ayat yang ke-27 ini, untuk mendapatkan anak ini aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Satu ungkapan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan seorang anak. Namun Hana mengatakan dengan terus terang bahwa dia bisa memiliki anak adalah karena kasih karunia Allah. Dia berdoa kepada Tuhan. Namun di dalam ayat yang ke-28 kita bisa memperhatikan adalah sangat luar biasa. Dikatakan, maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat doa syukur Hana, di sini kita bisa memperhatikan bahwa ketika dia meminta anak kepada Tuhan yang sekian tahun dia lakukan untuk berdoa kepada Tuhan, dan ketika dia diberkati oleh Tuhan dan anak itu lahir, maka dia serahkan kepada Tuhan sesuai dengan janjinya.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwa doa ucapan syukur Hana menunjukkan kepada kita bahwa Hana ingin mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Dan itu adalah titipan dari Allah yang diberikan kepada kita. Dan di sini kita bisa melihat bahwa dia mengetahui bahwa yang terbesar di dalam kehidupannya untuk memiliki seorang anak adalah hal yang sangat luar biasa yang dia inginkan, namun dia menyerahkan anak itu sepenuhnya dengan sukarela kembali kepada Allah. Jadi kalau kita lihat di sini adalah sikap Hana yang luar biasa, yang bisa menjadi satu pengalaman atau satu perenungan di dalam kehidupan kita, bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah titipan Allah. Jadi kita tidak perlu untuk istilahnya menggandoli apa yang menjadi kesayangan kita. Mungkin HP kita, laptop kita, atau IT yang kita miliki, atau anak kita, atau barang-barang yang lainnya. Kadang-kadang kita ingin memilikinya, ingin menguasainya, jangan sampai ini hilang. Tetapi dengan satu pelajaran yang kita pelajari di dalam pembacaan kita di pagi hari ini, kita bisa melihat bahwa Hana menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang dia miliki adalah milik Tuhan. Dan itu boleh kita lihat bahwa sepatutnya kita mau memberikan apa yang memang itu milik Tuhan di dalam hidup kita. Di sini kita bisa melihat bahwa Hana sungguh memiliki sikap yang sukarela di dalam memberinya itu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus kepada Tuhan, dan dia mempunyai sikap dan melakukan dengan sungguh-sungguh. Yang dilakukan oleh Hana adalah dia harus menunjukkan kepada kita bahwa seorang ibu harus mampu dan harus bersikap dewasa. Ada waktunya kita akan melepaskan anak kita. Dan seringkali kita bisa belajar bahwa di dalam apa yang kita renungkan di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita memiliki anak-anak dan kita mendidik, memenuhi segala kebutuhannya, apa yang menjadi kebutuhan pokok, maka kita menjadi satu kewajiban tanggung jawab sebagai orang tua untuk memberikan. Namun ketika anak itu sudah tumbuh dewasa dalam beberapa waktu, beberapa tahun, di mana tanpa terasa waktu itu begitu cepat, maka anak itu sudah akan menjadi dewasa dan akan meninggalkan kita di dalam menghadapi kemandirian. Anak yang kita didik, anak yang kita ajar, anak yang kita gendong waktu kecil, anak yang sama inilah yang akan menghadapi kemandirian ketika dia dewasa. Karena itu kita harus belajar dan peka terhadap tahapan-tahapan perubahan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kita mau belajar menjadi ibu atau orang tua yang memahami dan menguasai apa yang terjadi di dalam proses perubahan yang ada di sekitar kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa kita bisa mendidik anak itu menjadi mandiri dan menjadi dewasa yang matang dan siap berkarir di dalam kehidupannya. Di sini kita boleh belajar bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita terima dari Allah semua adalah titipan dari Tuhan. Dari kisah Hana, kita boleh belajar bahwa segala sesuatu adalah titipan yang Tuhan berikan kepada kita. Baik berkat anak maupun apapun yang ada, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita harus menyerahkan, itu baiklah kita serahkan. Dan kita tidak perlu memberati apa yang menjadi milik Tuhan. Di sini kita boleh bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan. Doa syukur Hana mengajarkan kepada kita bahwa Hana meminta Tuhan memberi, dan Tuhan meminta Tuhan serahkan. Tuhan menyerahkan kepada Hana, menyerahkan kepada Tuhan. Itu adalah satu sikap kedewasaan, kemandirian seorang ibu terhadap anaknya. Di pagi hari ini kita boleh belajar dari satu tokoh yang bernama Hana. Di dalam menerima berkat Tuhan, dia melihat bahwa itu adalah titipan dari Tuhan. Semua yang kita miliki, semua yang kita terima adalah titipan dari Tuhan. Dan itulah yang boleh menjadi selalu kita ingat dan kita pegang, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang sombong, orang yang melawan Tuhan, atau orang yang salah jalan.
Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh membawa kita untuk semakin hari semakin percaya bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami sepanjang malam dan di hari yang baru ini Tuhan. Kami mau melakukan segala aktivitas kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan memimpin dan menyertai di dalam setiap kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini di dalam pergumulan dan permasalahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami menyerahkan setiap pribadi-pribadi ini untuk Tuhan jamah. Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang menang di dalam kehidupan mereka, di dalam mereka mengiring Engkau. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.